Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa saja di antara kalian yang mau mengikuti salah satu di antara mereka saja, maka kalian akan sampai ke tempat yang dituju, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun perlu mengetahui sejarah para sahabat yang telah mendampingi kehidupan Rasulullah, yang telah mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Menurut para alim ulama ada 124.000 para sahabat. 10.000 meninggal di kota Mekah dan Madinah, selebihnya meninggal di seluruh penjuru dunia. Dengan kata lain 114.000 ini meninggal di seluruh penjuru dunia. Seperti Bilal Al-Habsyi bin Rubah bin Al-Habsyi ini meninggal dunia di Damsyik. Kemudian ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, konon kabarnya meninggal di Cina dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana sejarah para sahabat ini. Kita akan menceritakan kisah Bilal radhiyallahu anhu. Kisah Bilal radhiyallahu anhu ini telah mengalami penderitaan yang cukup besar dalam rangka memperjuangkan agama Islam, khususnya awal-awal dalam rangka untuk mempertahankan keimanan yang ada pada dirinya. Bilal Al-Habsyi ini seorang budak atau hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang kafir Quraisy. Ketika diketahui bahwa dia telah memeluk agama Islam, maka dia telah diazab, disiksa. Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan orang lain terus menyiksa Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Dia telah dibaringkan menengadah ke matahari, kemudian ditindih oleh batu yang besar sehingga tidak dapat menggerakkan badannya yang memang sudah kurus. Maka orang-orang berkata, "Wahai Bilal, apakah engkau ingin mati dalam keadaan ini atau engkau tetap hidup tetapi engkau tinggalkan agama baru itu?" Yang keluar dari mulut Bilal adalah ahad, 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 ahad. Sore harinya kemudian Bilal digiring, kemudian diikat di tiang, dicemeti oleh Ubay bin Khalaf, oleh Abu Jahal dan orang-orang lain juga ikut menyiksa Bilal radhiyallahu anhu dengan harapan Bilal ini akan murtad dari agama Islam, kembali ke agama nenek moyang mereka, atau dia akan mati dengan perlahan-lahan. Namun Allah Subhanahu wa taala, Bilal tetap teguh dalam pendiriannya. Dia berusaha untuk menahan penderitaannya. Pernah suatu hari ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Bilal, saat kapan engkau merasakan kebahagiaan?" Maka dia katakan, "Saat aku mempertahankan iman, ketika aku ditindih menengadah ke tengah panasnya matahari menengadah ke arah matahari, kemudian aku disuruh untuk kembali kepada kemurtadan. Aku disuruh kembali kepada agama nenek moyangku dulu, sehingga aku bisa mengucapkan ahad, ahad, ahad." Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Bakar ini merasa iba kepada Bilal, kemudian memerdekakan Bilal dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, kepada tuannya. Setelah itu Bilal menjadi orang yang merdeka dan telah menjadi zuru muazin Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala, karena Bilal ini tidak tahan setelah wafatnya Rasulullah SAW, melihat tempat Rasulullah SAW, beliau merasa bersedih hati. Akhirnya beliau hijrah ke Damsyik. Pada suatu hari Bilal ini bermimpi ditemui oleh Rasulullah SAW. "Kezoliman apa yang menyebabkan engkau tidak mau mengunjungi aku, wahai Bilal?" Maka Bilal serta merta dia mempersiapkan dirinya kembali ke Madinah, kemudian mengunjungi makam Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala, Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah SAW ini meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka Allah Subhanahu wa taala, terdengarlah suara azan Bilal sebagaimana yang pernah didengar oleh penduduk Madinah
pada waktu zaman Rasulullah SAW, sehingga banyak mereka yang keluar, wanita-wanita pada keluar menangis, mengenang tentang Rasulullah SAW, mengenang tatkala zaman Rasulullah Bilal lah yang selalu mengumandangkan azan, dan yang menjadi imam sholat berjamaah adalah Rasulullah SAW. Akhirnya beliau kembali ke Damsyik dan beliau meninggal di dunia di Damsyik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sahaya manakala dia mau memeluk agama Islam, mempertahankan imannya, memperjuangkan imannya, maka Allah akan tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah kisah mengisahkan bahwa Bilal ini menjadi gubernur di Damsyik di Irak sana, dan mati dalam kondisi seperti itu. Bilal yang dahulunya tidak ada harganya, bahkan seorang hamba ini harga dirinya saja tidak memiliki harga dirinya, karena harga dirinya telah dimiliki oleh tuannya. Tetapi karena dia asbab masuk ke dalam agama Islam, akhirnya Bilal merasakan suatu hal yang merdeka, bebas dari perbudakan, dan kemudian berjuang bersama Rasulullah SAW dalam rangka menyebarkan syiar Islam, sehingga Islam ada di seluruh penjuru dunia. Hingga hari ini para muazin kadang-kadang disebut dengan Bilal, dengan sebutan Bilal, sebagai penghargaan kepada Bilal yang sering mengumandangkan azan, khususnya pada zaman Rasulullah SAW. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita. Dalam keadaan apapun juga, mari sama-sama kita pertahankan keimanan yang ada pada diri kita. Kita tidak pernah merasakan penderitaan sebagaimana Bilal. Ujian kita pada hari ini adalah ujian yang lain, tapi pada ujian akhir zaman juga tidak kalah beratnya, ya, walaupun tidak seberat zaman-zaman para sahabat. Ujian itu akan datang kepada setiap orang sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Maka apabila kita menerima ujian, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ingatlah ujian yang pernah dialami oleh Bilal. Dengan begitu maka kita akan berpikir, apa yang saya terima, ujian yang saya terima ini tidak seberat yang telah Allah berikan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Sekali lagi, ujian Allah akan berikan kepada setiap orang ini sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk mempertahankan iman, memperjuangkan iman, dan belajar juga mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat, salah satunya Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.